Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Pastikan bahwa kamu adalah orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini, aku akan membagikan kisah mistis kriminal dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Dan di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah insiden yang sempat membuat Taiwan gempar beberapa hari lalu, yaitu tepatnya di tanggal 22 Agustus 2022. 就在北三尾公墓旁围起的封锁线，巡逻警车挡风玻璃几乎全碎，裂成蜘蛛网状，车门后座都载有鲜红的血迹，地面上还留有慌乱中掉落的鞋子以及腰带。第3名员警赶到现场，2名员警已经满身是血，躺在地面上。 Senin pagi hari 22 Agustus 2022, dua aparat kepolisian masing-masing Cao Ruijie berusia 27 tahun dan Tu Mingchen berusia 36 tahun menerima laporan kasus pencurian sepeda motor. Mereka pun akhirnya mengendarai mobil polisi untuk mengejar pelaku yang dikala tersebut diketahui tengah berada di Jalan Peisan Wei nomor 3, distrik Annan, Tainan. Dan sekitar pukul 11 pagi, kedua aparat itu tiba di lokasi. Dan saat tengah menjalankan tugasnya seperti bagaimana mestinya, kedua polisi tersebut diketahui diserang oleh sang pelaku dengan menggunakan pisau. Nahasnya lagi, kedua polisi tersebut terluka setelah diserang pelaku dengan membabi buta. Terjangan pisau pelaku bahkan meninggalkan luka goresan sepanjang 20 cm pada leher salah seorang aparat kepolisian. Dan setelah dilarikan ke rumah sakit, nyawa kedua polisi itu tidak terselamatkan dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Tubuh dari Cao Ruijie diberitakan terdapat 38 luka tikaman. Dan bahkan beberapa media di Taiwan memberitakan kalau tubuh Cao Ruijie ini terus mengeluarkan darah dan karena banyaknya tusukan di tubuhnya, akhirnya darah dari Cao Ruijie pun mengering. Dan setelah melakukan aksi bejatnya, sang pelaku melarikan diri. Dan sebelum pergi, pelaku juga sempat mengambil senjata api beserta peluru milik salah seorang anggota polisi. Dan aksi keji sang pelaku ternyata terekam oleh kamera CCTV dari dalam mobil yang digunakan oleh kedua aparat kepolisian. Dan setelah rekaman tersebut dirilis ke publik, warga pun geleng-geleng kepala. Dalam rekaman itu, terlihat sang pelaku seperti tengah menggenggam bagian tubuh aparat kepolisian dengan berlumuran darah, dan lebih mengerikannya lagi, sang pelaku terlihat seakan-akan sambil tersenyum kecil ke arah kamera. Dan begitu berita ini dirilis ke publik, warga di Taiwan pun gempar. Menteri Dalam Negeri Taiwan membatalkan seluruh jadwalnya di hari itu dan kemudian langsung menuju ke kawasan Tainan dengan menumpangi kereta peluru THSR. Dan aparat kepolisian pun segera mengerahkan seluruh personil mereka untuk mengejar sang pelaku. Dan kali ini, aparat kepolisian yang dikerahkan tidak hanya kawasan Tainan, melainkan seluruh wilayah di Taiwan. Dalam pelariannya, pelaku juga diduga mengemudikan motor curiannya yang berplat nomor 369 PGB. Dan sekitar pukul 3 sore, aparat kepolisian menerima laporan dari sekolah Tuchen Kaozhong Xiaokong yang berada di kawasan Tainan yang melaporkan bahwa sepeda motor berplat 369 PGB terparkir di dekat kompleks sekolah. Dan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, dipastikan bahwa itu adalah kendaraan curian dari pelaku. Dan setelah bagian jok motor dibuka, barang-barang diduga milik pelaku seperti topi, tas, laptop masih tertinggal di dalam sana. Selain itu, di sekitar motor juga terdapat beberapa bercak darah. Dan dikala itu, sang pelaku juga tidak berada di kawasan sekitar. Artinya, motor tersebut ia tinggalkan begitu saja di dekat sekolah
Tuchen Kaozhong. Dan status pelaku yang dikala tersebut masih buron ini membuat warga di Tainan menjadi panik karena dicemaskan pelaku akan melakukan tindakan gila berikutnya, apalagi dia juga membawa senjata api milik aparat. Dan bahkan salah satu kampus di Tainan ini merilis peringatan kepada seluruh penghuni di kampus untuk sementara jangan keluar rumah terlebih dahulu mengingat pelaku membawa senjata api dalam pelariannya. Dan setelah lari selama 17 jam, pelaku akhirnya dibekuk oleh petugas kepolisian pada Selasa 23 Agustus 2022 sekitar pukul 4.36 dini hari di kawasan Hsinchu. Dan pelaku yang kemudian diketahui bernama Lin Xin-u ini setelah melakukan aksi kejinya tersebut, ia diketahui meninggalkan kawasan Tainan, kemudian ia menuju ke Kaohsiung dengan menaiki Uber, dan kemudian ia meninggalkan kota Kaohsiung dengan menggunakan bus antar kota. Dan saat ditangkap, ternyata di badan Lin Xin-u juga terdapat pistol yang dicuri dari aparat kepolisian yang ia bunuh, dan ada 2 magazin yang berisikan 18 butir peluru. Dan ternyata pistol dari Lin Xin-u ini sudah berada dalam posisi yang siap tembak atau sudah dikokang. Dan setelah tertangkap, barulah diketahui kalau Lin Xin-u adalah tahanan yang melarikan diri dari penjara Mingte Minimum Security Prison, atau dalam bahasa Mandarinnya disebut Mingte Waiyiqian. Dan menurut pemberitaan di media, setelah menuntaskan masa wamilnya, Lin Xin-u kemudian berprofesi sebagai cleaning service. Kemudian ia menikah, lalu memiliki 3 anak. Di tahun 2019, Lin Xin-u pun bercerai. Dan di kala ini, pacar baru Lin Xin-u diketahui juga tengah mengandung anaknya. Lin Xin-u kehilangan pekerjaannya di kala itu dan ia berencana untuk merampok. Di akhir tahun 2019, Lin Xin-u merampok 3 convenience store di kawasan Anping, dan atas perbuatannya itu Lin Xin-u pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Tetapi ternyata ia berhasil kabur dari penjara Mingte Minimum Security Prison. Dan dalam menjalankan aksinya, Lin Xin-u selalu menggunakan metode yang sama. Ia akan terlebih dahulu mencuri motor, kemudian merampok dengan berbekal senapan angin. Kasus terbunuhnya 2 aparat kepolisian yang tengah bertugas kali ini juga sempat menggemparkan warga Taiwan hingga ke elit pemerintahan. Jajaran kementerian dan bahkan presiden pun memberikan komentar mereka. Dan mayoritas warganet di Taiwan menyerukan agar Lin Xin-u diganjar hukuman mati. Tetapi hingga video ini dibuat, kasus investigasi dan peradilan Lin Xin-u ini masih terus berjalan. Dan saat Lin Xin-u ini berada dalam pelariannya selama 17 jam, warga di Taiwan sebenarnya cukup cemas. Karena mayoritas warga di Taiwan masih sedikit trauma dengan insiden penculikan dan pembunuhan dari putri Pai Pingping, yaitu Pai Xiaoyan, di tahun 97 silam. Yang mana dikala itu sang pelaku sempat kabur, dan dalam masa pelariannya pelaku melakukan aksi kriminal gila lainnya. Bagi kamu yang belum tahu kisah ini, bisa klik di video ini ya. Oke guys, demikian untuk video kali ini, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan bagi kamu yang tahu informasi lebih, silakan komen di kolom komentar ya. Dan hingga hari ini, kasus ini sendiri masih berada dalam penyidikan petugas berwenang. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, maka aku akan update lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe Taiwan Beranda, karena Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.